Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsan Maulana, NIM 230601900034, jurusan Tadris IPA IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Guna untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum IPA. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Tujuan pendidikan nasional yaitu profil pelajar Pancasila dibagi menjadi standar kompetensi lulusan, dibagi menjadi tiga lagi, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Standar proses dibagi menjadi tiga, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan terakhir prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk penjelasannya, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri adalah yaitu berperan menjadi penentuan arah yang memandu segala kebijakan dan pembahasan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga dengan long term goals atau luaran jangka panjang. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan nasional yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Standar nasional pendidikan adalah standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menjadi tercapainya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambah dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan kurikulum, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran dan program lainnya. Khusus SMK ditambah dengan pengembangan karakter dan budaya kerja sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dan khusus SLB atau sekolah luar biasa ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus. Untuk prinsip pembelajaran dan asesmen, prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Capaian pembelajaran adalah merupakan kompetensi yang harus
dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pada jenjang PAUD, capaian pembelajaran telah memasuki esensi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila sehingga capaian pembelajaran dapat digunakan sebagai arus utama pembelajaran. Gunanya kerangka dasar dan struktur kurikulum adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luar dan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.